Oke, shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah di FM. Dan percaya bersama Pak Gembala Komingguan dan seluruh anggota tim FM, juga Ibu Tiasna yang telah menyiapkan waktu untuk kita, memberikan sharing firman. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, yang selalu kita rindu tanpa pernah putus, karena Tuhan ada bersama kita. Kita mendengarkan lagu, kita memuji, bersyukur, bahwa sebagai tanda kemenangan Tuhan hadir bersama kita. Terima kasih, Tuhan memberikan berkat kasih yang berkelimpah. Haleluya. Amin. Lebih yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tuhan selalu memberikan kita lebih. Tuhan menjadikan kita ekor. Menjadikan bukan ekor, tapi menjadikan kita kepala. Ketika kita saat ini merasakan bahwa kita ada di bawah, ingatlah Tuhan akan mengangkat kita. Jangan tinggalkan Tuhan yang selalu memberi lebih daripada yang kita pikirkan, apa yang kita pinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang
mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amanat agung selalu akan dikumandangkan oleh Tuhan, supaya kita membawa jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang tersesat. Di sana sini kita lihat peperangan terjadi. Maka banyak anak-anak Tuhan, karena uang ia kalah, karena jabatan dia kalah, karena mengenal satu dengan yang lain, akhirnya dia tinggalkan Kristus. Mari pada saat ini, kita bersama-sama, kita ciptakan hati yang baru. Kita berikan untuk Tuhan, agar Tuhan selalu memberikan sesuatu, kekuatan kepada kita, untuk mengembalikan orang-orang yang hilang, jiwa-jiwa yang telah hilang. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Kami beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya. Baik, saya kembalikan host kepada hambanya,
Tuhan memberikan berkat dan kasih yang berlimpah. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Benar Tuhan, berikanlah hati kami hati yang penuh dengan belas kasihan seperti hati Bapa. Ada banyak waktu yang terbuang. Kami akui Tuhan, kami terbeban kepada jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang, yang memerlukan kasih Bapa, yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau telah menaruh hati yang penuh dengan belas kasihan kepada kami, Tuhan. Namun ampuni kami jika kami seringkali terpengaruh kepada keinginan-keinginan dunia ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa tahun 2022 ini, Tuhan, kami akan kembali kepada amanat agung yang Kau nyatakan bagi kami, agar kami pergi untuk memberitakan Injil-Mu, Tuhan. Agar setiap lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka dibaptis dan diselamatkan, Tuhan. Sudah tugas kami, Tuhan, sebagaimana hamba-Mu telah memimpin kami dalam pujian penyembahan pada saat sore hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Tuhan, Bapak Nikolas Lian, Tuhan, semakin lagi di dalam melayani Engkau, Tuhan, semakin Engkau urapi, bahkan juga hamba-hamba-Mu yang sebentar lagi akan bersaksi, Tuhan. Biarlah kesaksian-kesaksian yang kami dengar, Tuhan, dapat lebih membangun kami, bahkan motivasi kami untuk lebih bersemangat di dalam melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam talenta karunia apapun yang Kau percayakan kepada kami akan lakukan dengan setia. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Ibu Pendeta Tias Narambe, Tuhan, untuk menyampaikan isi hati, Tuhan. Engkau telah mengurapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati, Tuhan, mengenai hal memberi, Tuhan. Ini juga merupakan hal yang seringkali terabaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sementara Engkau Yesus sendiri telah memberikan lebih daripada yang kami pikirkan, Tuhan, yang tidak terbalas. Maka nyawa-Mu sendiri Engkau berikan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepada-Mu, Tuhan. Engkau menanggung siksaan, Engkau menanggung derita di kayu salib, bahkan darah-Mu tercurah untuk menebus kami, Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberi di dalam kehidupan ini, Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-Mu akan Engkau pakai, Tuhan, untuk mengungkapkan rahasia firman-Mu pada saat sore hari ini, Tuhan. Kiranya hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, doa syafaat, doa berkat, bincang-bincang, dan doa penutup, Engkau urapi semuanya. Kiranya sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, Tuhan. Biarlah nama Yesus, nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka, Kau jamah hati mereka, Tuhan, agar kami dapat bergabung dalam ibadah Zoom ini, sehingga kami dapat rasakan hadirat-Mu, Tuhan. Ketika Engkau hadir dalam ibadah Zoom ini, kami percaya mukjizat Allah terjadi dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Ketika Roh Kudus-Mu ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sadari juga, Tuhan, peralatan yang kami pakai dan jaringan yang kami gunakan, malah jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami, dan darah Yesus juga yang membungkus kami dalam ibadah ini, Tuhan, dan memimpin kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom buat semuanya, Tuhan berkati. Silakan buat hamba-hamba Tuhan yang ingin bersaksi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, saya mau bersaksi ya. Ya, luar biasa. Silakan Bu Messi. Ya, terima kasih. Saya bersyukur sama Tuhan. Benar ya, apa yang kita doakan pasti Tuhan menjawab ya. Jadi waktu itu saya minta doa untuk saya jadi gembala di Medang Lestari. Puji Tuhan ya, saya tidak. Karena saya tahu itu tanggung jawab yang besar ya. Ya. Bukan main-main melayani itu ya. Bukan dilihatnya, wah jadi gembala hebat. Wah, enggak, saya enggak mau. Saya mau melayani dengan tulus ya.
dengan sukacita. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya diminta sama Ibu Gembalanya untuk menjadi penasehat. Haleluya. Ya, Benar, luar ya. biasa. Jadi nggak sia-sia saya kemarin ikut konseling ya, ujian, sehingga itu bekal untuk di Medang Lestari untuk saya membantu di sana. Tapi saya katakan saya cuma membantu dari luar, jangan dikasih nama di dalam pengurus. Struktur organisasi. Ya, jadi saya cuma kalau Ibu Gembalanya ada apa-apa, dan ini Ibu Gembalanya orangnya memang dekat sekali sama saya. Jadi Ya. apa-apa dia suka curhat gitu ya. Bagaimana pendapat saya, jalan keluarnya gitu ya. Kayak kemarin ya dia bilang dia punya pengerja itu kalau melayani itu tim musik, WL itu selalu dikasih persembahan kasih gitu ya. Tapi mereka selalu pulangin ya. Dan dia katakan gimana, tapi ada juga yang mau gitu ya, tapi kebanyakan yang pulang. Terus saya katakan, ya kalau memang mereka nggak mau karena mereka berkarya merasa mereka sudah lebih, ya apa yang mereka suka, saya katakan kepada Ibu Gembala ini. Apa tidak beliin mereka kue, ya, dan bawa, kasih, ya kan, kalau mereka nggak mau uang kan, tanda perhatian dari Ibu Gembala, saya katakan. Dan Ibu Gembalanya bilang, oh iya mereka senangnya ngumpul-ngumpul ngopi kata gitu. Ya udah ngumpul-ngumpul aja ngopi setiap sebulan sekali, ya. Jadi ada lebih akrab lagi dan tidak ada lagi hal-hal yang nggak enak gitu. Dan Ya. dia katakan terima kasih banyak ya Bu Messi untuk usulannya kata dia gitu. Iya benar juga ya, saya bingung, saya pusing kata dia gitu ya. Dan dia minta untuk saya untuk penasehat untuk dia, ya pribadi ya. Jadi saya bilang saya nggak mau bergabung di dalam gereja itu. Maksud saya dari luar aja gitu ya. Saya biar langsung ke Ibu Gembala gitu ya. Umpama Ibu Gembalanya curhat karena dia nggak ada yang tempat curhatnya ya. Tempat curhatnya suaminya sudah dipanggil Tuhan dan dia perlu ada orang yang dia curhat ya dalam pelayanannya, apalagi dia baru biasa suaminya, jadi dia tahu saya di gereja tuh banyak tahu masalah gereja, jadi dia minta tolong saya dan puji Tuhan, haleluya, beban saya terlepas di bawah kaki Yesus. Ya. Jadi Luar biasa. ya, jadi terima kasih untuk doanya. Jadi jangan didoain lagi ya. Saya takutnya nanti kalau saudara-saudara doain, Ibu Gembalanya langsung mundurkan diri, saya disuruh diangkat, waduh repot ya. Ya, artinya Gini aja, mengundurkan diri ini. Ya kan cuma Bu Messi, Bu Messi gini aja Bu Messi, Ibu tawarin aja saya promosikan biar kita dekatan semua. Haleluya ya. Jadi kita di Jabodetabek semua. Dari Medan langsung pindah ke sana itu. Iya, jadi kita bisa makan bersama seperti ulang tahun Pak Endra kemarin. Jadi silakan buat hamba Tuhan yang lain yang mau bersaksi. Ibu buat Pak Joni ada nggak kesaksian Pak Joni? Itu Ibu Adeline keluar masuk kemana itu? Halo? Biasa kalau ada pembelinya lagi banyak mungkin Pak. Pak Nikolas. Ya kalau untuk FM ke sana ya kalau kata Ibu Adeline melayani sendiri, jadi bikin kebab sendiri gitu loh. Ya ayo Pak Nikolas. Ya nanti ada waktunya, semua waktunya Tuhan ya Bu Messi ya. Tenang. Ya. Bu Lia Yabes ada kesaksian Bu Lia Yabes, shalom. Ya Bu Lia ini luar biasa, dia punya ijazah Hong Kong loh, ya kan? Haleluya. Kayaknya ada kesaksian tuh Pak Endra. Ya, Pak Endra boleh. Pak Endra, kesaksian Pak Endra, silakan Pak Endra. Silakan Pak Endra. Ya mau vaksin apa ya?
Ya saya Suara. mengenai rumah saya waktu itu masuk rumah sakit 7 hari, saya nggak disangka-sangka bisa keserangan 2 kali. Jadinya semua dapat berjalan dengan baik, kemurahan Tuhan, saya disembuhkan dan bisa melayani lagi. Harapan saya dukung dan doa supaya saya bisa melayani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ya, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, saya sudah tidak ada, saudara. Saya bersyukur Tuhan masih bermurah hati. Saya disembuhkan. Sedikit kelakuan juga masih. Itu aja saya kesaksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan ya. Ya, ujian-ujian dalam kehidupan kita ini kita harus jalani bagaimanapun, tapi kita percaya di balik semuanya itu pasti Tuhan ada rencana yang indah. Ya, kita hanya bisa berdoa dan mendukung semuanya dari FM ya. Nah, makan saya jaga, olahraga tiap hari, makan juga nggak sembarangan. Ya, memang udah kehendak Tuhan mungkin gitu ya, saya rasa. Tadi itu diuji sakit penyakitnya ya. Jadi saya waktu udah ke dokter bilang mungkin jorok makannya Pak. Saya bilang buru-buru makan jorok. Saya benang tiap hari, download 3 bulan sekali, masih kena juga saya bilang. Dokternya bingung. Aneh katanya. Ya itulah. Semua bagi saya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan berkeinginan lain. Amin. Saya rasa itulah yang kesaksian saya. Tuhan berkati. Ya, tetap semangat Pak Indra, Tuhan berkati. Suatu saat kita akan bisa bertemu ya, kita bisa melayani bersama secara onsite. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan, Pak Indra, ya kan? Tetap Jadi berharap, jangan sabar. Ya, Pak Indra. selalu kuat ketika Pak Indra niat aja untuk masuk ke FM ini, ada satu kuasa Roh Kudus yang luar biasa, sehingga semangat itu yang akan memberikan kekuatan kepada Pak Indra hingga bertahan dalam hidup hari-hari. Terima kasih, Tuhan berkati. Berkati. Ya, silakan Pak Pendeta Komengguan, nggak ada lagi kesaksian. Ya, lanjut Pak Nikolas untuk masuk firman. Terima kasih sebentar. Kita menyanyikan lagu. Lagu ini lagu yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena memang kita tidak pernah takut akan sesuatu, tapi terkadang khawatir akan selalu menyelimuti kita ketika iblis mencoba menggoda kita. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Ia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
El Shaddai. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, silakan hambanya Pendeta Tiasno Rambe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Kedengaran? Halo? Ya, jelas, Ibu. Bagus, Bu. Oke. Kedengaran. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman-Nya. Bapa di dalam surga yang kami sapa dan kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kalau kami boleh menghampiri Engkau, adalah satu tempat yang sangat indah, tempat yang sangat mulia, di mana kami boleh beroleh ketenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberi hikmat, pengertian, pengetahuan yang benar akan kebenaran firman-Mu. Roh Amin. Kudus urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau pakai seluruh keberadaan hamba-Mu menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan yang mendengar diberkati, dipulihkan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Halo. Tuhan, kalau kemarin saya sudah memberikan tema yaitu tentang memberi. Ya, memberi. Saya rasa bagi kita semua yang ada di Zoom ini, kata memberi ini semua paham sekali ya. Mengerti sekali tentang apa itu kata memberi, kalimat memberi. Memberi bukan melulu uang. Kita sering sekali kalau udah dibilang memberi, konotasinya uang. Ya, padahal memberi itu banyak hal yang harus kita berikan gitu. Sedikit sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada sedikit tentang kesaksian memberi. Nah, di dalam hal memberi, itu yang saya belajar selalu dan belajar di dalam hidup saya, karena hidup saya pun saya bisa ada semua pemberian, ya pemberian, baik itu pemberian Tuhan melalui anak-anaknya. Jadi itu sebabnya saya kembali menerapkan, saya pun harus memberi. Karena Tuhan kita memberi apa yang kita perlukan, kita juga diberi teladan untuk kita memberi selalu. Nah, kita mau buka Alkitab kita yang terambil, kita mau fokus di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya. Jadi kita mau belajar di dalam kehidupan kita sore hari ini dengan memberi. Dunia mengajarkan bahwa kekuatan untuk memperoleh harta adalah dengan menghemat, bahkan mengambil. Sebaliknya, berbeda dengan prinsip Alkitab atau prinsipnya Allah, yaitu justru kebalikannya. Dikatakan kekuatan kita terletak pada menyebar dan menabur. Bahkan di Amsal ada juga dikatakan, itu di Amsal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, berbeda rumusnya manusia atau rumusnya dunia ini dengan rumusnya Allah di dalam hal memberi itu berbeda sekali, bertolak belakang sekali. Jadi apakah prinsip-prinsip memberi yang benar dan alkitabiah kalau begitu? Di sini kita akan belajar 3 hal, yaitu apa prinsip-prinsip memberi yang benar dan alkitabiah. Yang pertama, memberi secara menyeluruh. Saya akan baca di dalam kitab Maleakhi 3 ayatnya yang
atau saya minta tolong dibacakan oleh Bapak Nicholas, Evangelis Nicholas, Maleaki pasal yang ketiga ayat 8 sampai 11. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Baik. Maleaki Maleaki 3 ayat 8 sampai 11. Silakan Pak. ya, sebentar. Maleaki 3 ayat 8 Maleaki ya, Bu. pasal 3 8 sampai 11. Maleaki 3 ayat 8. Oke, baik. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. 10. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 10 ya, selesai Bu ya? Sampai 11. Oh, 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Nicholas. Nah, di sini prinsip yang pertama untuk memberi adalah memberi secara keseluruhan. Dikatakan secara menyeluruh. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Nah, ada tujuannya, memberi secara menyeluruh. Semua harus diberikan 1/10 dari yang kita miliki. Nah, ada juga terbagi lagi, ada 2 macam pemberian. Tadi di situ sudah ditulis di dalam kitab Maleaki. Pemberian yang pertama adalah perpuluhan, pemberian yang kedua adalah persembahan khusus. Nah, kita mau yang 2 ini kita bahas dulu. Persembahan perpuluhan itu apa? Kalau saya sudah sering menjelaskan di dalam kehidupan umat Tuhan, jemaat GP Parousia di tempat kami, perpuluhan itu ibarat pagar. Kita punya pekarangan, jadi kita pagar, itu namanya perpuluhan. Memagari pekarangan kita. Apa itu persembahan khusus? Itu persembahan khusus apa yang kita, benih apa yang kita tanam di dalam pekarangan kita. Contoh, benih apa yang harus kita tabur di pekarangan kita, yaitu pemberian untuk pekerjaan misi ataupun penginjilan. Kalau saudaraku bisa sempat buka nanti di Roma 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, itu pemberian untuk pekerjaan misi ataupun penginjilan. Dan yang kedua, pemberian hasil pertama dari apa yang kita dapat, yaitu mungkin kita baru pertama kali bekerja. Berani nggak kita memberikan keseluruhannya, hasil pertama kita. Nah, dan yang ketiga, pemberian kepada pemimpin-pemimpin yang baik dalam mengajar dan memimpin. Itu yang harus kita tabur, benih yang harus kita tabur setelah kita membuat pagar, yaitu perpuluhan. Nah, dan apalagi yang harus kita tanam, benih apa yang harus kita tanam di pekarangan kita, yaitu pemberian kepada siapa saja yang mengajarkan firman kepada kita. Yang berikutnya, pemberian untuk fasilitas rumah Tuhan, atau gedung, atau sarana prasarana di dalam rumah Tuhan. Juga pemberian untuk orang miskin, atau orang kesusahan, atau mungkin itu janda, atau itu yatim piatu. Ini apalagi yang kita harus tabur? Pemberian untuk membalas kasih orang tua, baik itu kakek, nenek, dan sebagainya, siapa yang sudah memberikan kasihnya kepada kita. Kita harus berikan, kembalikan. Dan yang berikutnya, pemberian yang adil kepada orang-orang yang telah bekerja untuk kita, contoh pegawai, pembantu, dan sebagainya. Nah,
Benih apa lagi yang kita harus tabur? Pemberian kepada hamba-hamba Tuhan ataupun kepada orang-orang benar atau nabi-nabinya Tuhan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu memberi secara menyeluruh. Yaitu yang harus kita lakukan, itu pagar, yaitu perpuluhan. Jadi jangan bangga, oh saya sudah beri perpuluhan. Perpuluhan itu bukan memberi, saya katakan itu kewajiban. Itu kewajiban, Bu. Belum memberi itu mengembalikan. Tuhan punya, milik Tuhan. Jadi kita belum memberi. Jadi jangan katakan kalau kita udah memberi perpuluhan, oh saya udah memberi buat Tuhan. Belum. Itu kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama yang saya berikan kepada kita pada sore hari ini. Dan yang kedua, apa prinsip dalam memberi? Prinsip-prinsip memberi yang benar dan Alkitabiah yang kedua, yaitu memberi dengan iman dan ketekunan. Kalau saudaraku sempat baca di Roma 14 ayat 23, itu memberi dengan iman dan ketekunan. Nah, apalagi ini memberi dengan iman dan ketekunan. Nah, di sini kita mau ingat di Roma 14 ayat 23 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan dengan iman adalah dosa. Jadi memberi pun kalau kita tidak dengan iman itu pun dosa. Jadi memberi itu harus dengan iman, dengan ketekunan, melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, jadi semakin kita setia memberi dengan murah hati, berarti semakin banyak kita menabur benih, akibatnya semakin banyak kita menuai. Kita maunya nuai, tapi nggak mau menabur. Nah, kita sama sekali inginnya menuai, tapi tidak mau menabur. Apa yang kita mau tuai kalau kita tidak pernah menabur? Jangan pernah bermimpi kalau seorang petani, dia ingin menuai, dia harus menabur benih. Benihnya pun harus benih yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Nah, bagaimana dengan kita benih apa yang kita sudah tabur? Nah, itu yang kedua tadi, prinsip di dalam memberi, yaitu memberi dengan iman. Yang pertama tadi, memberi secara menyeluruh. Kalau saya punya pengalaman memberi perpuluhan, bukan memberi ya, mengembalikan milik Tuhan. Contoh, saya lagi masih pengerja, kalau saya ada dikasih sama jemaat, mungkin ada kenang-kenangan, atau saya ulang tahun, diberi hadiah, atau Natal diberi berkat, atau siapalah gitu. Nggak mungkin kan saya tanya orangnya, Bu, ini harga tas atau harga sepatu berapa duit? Nggak mungkin. Tapi kita kan bisa perkirakan harganya. Jadi saya akan potong dari situ, saya akan memberikan 1/10 dari apa yang diberikan kepada saya. Itu sering saya terapkan di dalam kehidupan saya. Dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Sepanjang saya menjadi pengerja, jaranglah saya membeli pakaian, membeli sepatu, karena ada umat Tuhan yang memperhatikan. Nah, terus apa yang saya tabur? Yang saya tabur apa yang saya punya. Tenaga saya punya, ide saya punya, talenta bisa main gitar, saya berikan semuanya. Jadi hidup saya itu saya berikan. Memberi itu tidak melulu dengan uang, tapi memberi segala semua yang ada di dalam hidup kita ini. Tapi yang tadi yang pertama itu memberi secara keseluruhan itu mengembalikan milik Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa prinsip di dalam memberi yang benar dan Alkitabiah? Yang ketiga adalah memberi yang terbaik dengan rela dan sukacita. Yaitu di 2 Korintus 9 ayat 7. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Camkanlah ayat 6 dan 9. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi yang ketiga prinsip memberi
yang benar dan alkitabiah adalah memberi yang terbaik dan dengan rela dan sukacita. Nah, memberi yang terbaik. Kalau kita ingat di perjanjian lama, kalau mereka datang membawa korban persembahan mereka dengan binatang atau kambing, domba, tentu di sana diseleksi, dilihat cacatkah, timpangkah, butakah, korengankah, semua akan diteliti dengan baik. Gitu. Jadi tidak boleh mempersembahkan sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan. Tapi ada banyak sekarang anak Tuhan di gereja memberi persembahan itu, uangnya itu kayak sayur asin, udah diuel-uel gitu ya, udah lecek, kita mau lurusin juga susah, takut robek gitu ya. Itu ironis banget. Saya pernah waktu jadi pengerja, pernah juga dikasih separuh uangnya itu udah mungkin entah robek 2, terus dikasihnya separuhnya, yang separuh nggak tahu kemana, nggak ada di kantor persembahan pun saya cari nggak ada, cuma setengah. Nah, buat apa memberi hanya formalitas, dilihat orang, kita taruh tangan di kantong, tapi yang kita beri seperti itu. Bukankah itu kita sedang menipu diri kita dan menipu Allah? Buat apa kita terlihat memberi, tetapi hati kita, ya, motivasi hati kita itu nggak benar gitu loh. Nggak usah diberi kalau memang nggak ada. Tuhan juga nggak paksa kok. Nah, jadi kita mau memberi dengan rela, selain memberi yang terbaik, dengan rela juga dan sukacita. Harus rela, bukan terpaksa ataupun karena ingin pamer seperti itu ya. Ya karena bagaimana caranya kita memberi dengan yang terbaik, dengan rela dan sukacita. Itu pemberian itu adalah suatu bentuk penyembahan. Jadi terkadang orang berpikir memberi ya cuma kasih gitu loh. Padahal memberi itu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu harus dilakukan dengan memberi yang terbaik. Kalau perlu sediakan dari rumah, tukar di bank yang masih masih bagus gitu loh, masih licin gitu. Jangan udah yang kayak sayur asin diuel-uel lagi gitu. Nah, itu sama aja kita menghina Tuhan, seolah-olah Tuhan itu butuh uang kita. Tuhan nggak butuh uang kita, karena Tuhan kita itu kaya. Jadi kenapa kita harus menghina Tuhan? Tadi udah ada kita baca di dalam Maliaki. Kamu sudah kena kutuk, tetapi kamu masih katakan bagaimana saya katakan saya menghina Tuhan. Nah, saya akan baca ulang kembali di kitab Maleakhi tadi yang dibacakan oleh Bapak Nikolas. Di kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Demikian bunyinya tadi dari ayatnya yang 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di dalam memberi ada janji. Tuhan bilang di dalam ayatnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, dan sebagainya. Itu janji loh. Waktu kita memberi itu sudah janji duluan. Dia berjanji. Bahkan dikatakan dia akan menghardik belalang pelahap. Belalang pelahap. Jadi dari hasil pekerjaan kita itu, hasil jerih payah kita itu bisa kita nikmati, akan menghasilkan sesuatu. Tetapi sering sekali ada banyak orang, saya khususnya sampai detik ini jemaat yang saya layani pun yang Tuhan percayakan, ada satu anak muda, saya akan kalau ada yang memberikan 1/10 selalu saya catat di mading. Nama orang ini nggak pernah ada,
Karena apa? Saya bertanya bukan berarti karena saya haus duit, bukan. Saya berpikir gini, sampai detik ini pun Tuhan pelihara saya nggak pernah sampai tidak makan. Saya ingat dulu siapa yang nanya, entah Pak Nikolas dulu. Pernah nggak Bu puasa atau terpaksa puasa? Nggak tahu siapa dulu yang pernah bertanya itu, yang datang sini. Saya bilang, oh no, tapi kalau saya mau berkomitmen setiap hari Rabu saya pasti puasa, ikut di gereja pusat. Tapi karena nggak ada apa-apa terpaksa puasa, nggak pernah saya alami itu. Karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya agungkan itu bertanggung jawab dan selalu memberikan apa yang saya perlu. Itu yang saya imani selalu. Nah, jadi anak muda ini berkata, Tante, kalau saya, memang dia tulang punggung keluarga. Lalu dia bilang gini, Tante, kalau saya kasih perpuluhan kurang untuk ini, untuk itu, untuk segala macam lah alasannya. Lalu saya katakan, terserah kamu. Kalau kamu lakukan firman Tuhan, ini janjinya untuk kamu. Tapi kalau kamu nggak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau melakukannya, dikatakan dengan cara bagaimana kami? Kita sedang menghina Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengangkat, bagaimana caranya Tuhan mau mempromosikan kita, melakukan firman-Nya aja kita tidak mau. Bagaimana dia mau menghardik belalang pelahap, bagaimana dia mau memberkati kita, kita sendiri berdalih untuk melakukan firman-Nya. Nah, di sini perlu kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk memberi apa yang menjadi haknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terus kalau dikasih oleh Tuhan, baru kemarin kejadiannya, dalam minggu inilah, kami ada membuka les gratis buat anak-anak di lingkungan gereja ini. Lalu kami hanya ucapkan dengan pengerja, pengerja bilang begini, kalau ada meja, ada papan tulis, kita akan mengajar lebih enak. Gitu. Kami hanya utarakan kepada Tuhan kerinduan kami ini. Kami tidak bilang kepada siapa-siapa. Kami hanya bilangnya kepada Tuhan. Tiba-tiba ada teman saya yang di Jepang, dia like dan mengomentari postingan saya yang sedang kami mengajar. Lalu saudaraku dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba dulu memang pernah dia kerjasama dengan kami, ikut ngajar. Lalu dia bilang gini, Kak, aku rindu sekali waktu-waktu seperti itu. Lalu saya katakan, ayo pulang ke Indo, kita kembali lagi melayani Tuhan. Lalu saudaraku, setelah itu, iya Kak, nanti kalau saya pulang ke Indo, saya akan langsung ke tempat Kak Tias, gitu. Lalu dia messenger, kami di sana berbincang-bincang apa yang dibutuhkan. Tiba-tiba saya bilang, kami lagi butuh papan tulis dan meja. Dan puji Tuhan, saudaraku, hari ini papan tulisnya sudah datang, mejanya mungkin nanti malam datangnya. Nah, di situ saya boleh melihat, kalau yang kita perlukan itu adalah kehendak Tuhan yang untuk pekerjaannya, untuk kemuliaan namanya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti beri, Tuhan pasti cukupkan. Itu keyakinan saya sampai hari ini dalam melayani Tuhan. Jadi apa yang menjadi miliknya Tuhan dan apa yang menjadi hak Tuhan berikan, tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat, kalau kita mau menjadi pelaku dari firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah bohong dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji dengan setiap janjinya. Karena di ayatnya yang ke-11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi ini janji. Tuhan tidak bisa ingkar akan janjinya. Jadi kita sebagai anak-anaknya lakukan saja bagian kita. Dan Tuhan pasti nggak usah diklaim, nggak usah dituntut. Tuhan tahu menepati, memberikan apa yang menjadi janjinya kepada setiap kita anak-anaknya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan memberi. Di sini pun kami belajar memberi. Kalau tadi pujian kita mengatakan gini, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Kami pun di sini sedang memberi seluruh hidup kami untuk orang-orang yang ada di tempat di mana kami Tuhan tempatkan untuk melayani
bagi anak-anak yang kalau orang tua yang kita rekrut mungkin agak sulit, tapi kami masuk dari anak-anak untuk bisa menyampaikan Injil kepada mereka lewat belajar baca tulis. Nah, puji Tuhan kami melihat antusiasnya anak-anak untuk datang. Bahkan saat ini pengerja udah mulai mengadakan komsel khusus yang remaja seperti tadi malam. Jadi lewat itulah kami masuk sehingga youth puji Tuhan bertambah, anak-anak bertambah, dan puji Tuhan kami semakin bergairah, semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Kami punya prinsip, kalau kita sibuk dengan Tuhan, pasti juga sibuk. Tuhan akan sibuk dengan kehidupan kita. Berikan saja apa yang kita harus berikan. Memberi, tadi saya katakan dalam tanda kutip, bukan melulu uang, tetapi memberi seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Baik itu talenta kita, baik uang kita, berikan semuanya itu. Tadi ada 3 prinsip dalam memberi, yaitu memberi secara menyeluruh, dan yang kedua memberi dengan iman dan ketekunan, dan yang ketiga memberi yang terbaik dengan rela dan sukacita. Ini yang Tuhan sangat senang dari kehidupan kita, kekristenan kita. Tetapi pasti ada kendala. Apa kendalanya? Mengenai apa manusia sering menipu Allah. Tadi dijelaskan di ayatnya yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Yaitu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kita sering menipu Tuhan. Dikatakan beri seluruhnya. Contoh kalau penghasilan kita 1 juta, berarti seluruhnya 1/10 itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Jangan kita bagi, nanti dulu, saya bagi dulu buat mama saya, buat papa saya, buat ini, baru sisanya itu baru saya bagi. Nah, itu namanya belum rela. Jadi kita mau belajar saudara komunikasi Tuhan yang ada di Zoom ini, memberikan miliknya Tuhan. Tadi saya udah paparkan, semakin kita setia memberi dengan murah hati, berarti semakin banyak kita menabur benih. Akibatnya semakin banyak kita menuai, ada semakin banyak kesempatan kita untuk menuai. Saya ada agama Gonson di depan gereja ini, sering sekali kalau dia punya masalah, dia datang, lalu saya selalu memberikan, kalau ajaran Yesus seperti ini. Pernah sekali dia bilang gini, anaknya mau menikah, dan dia punya keinginan nggak mau lagi ngasih, karena anaknya itu sama dia agak punya pikiran yang jahat. Lalu saya selalu katakan, jangan Ci, memberi itu kewajiban kita. Kalau kita ada beri, itu anak. Jadi jangan sampai tidak memberi. Saya bilang, Ci tahu ajaran Yesus, kalau Yesus mengajarkan kami begini. Beri maka kamu akan diberi. Tabur tuai. Kalau kita tabur, dimanapun kita menaburnya, kepada siapapun kita menaburnya, itu nggak jadi masalah. Yang pasti kita menuai. Menuainya juga nggak harus dari dia, tapi di tempat yang lain Tuhan berikan kita untuk bisa menuai. Jadi tabur saja. Saya katakan sama dia, Ci, contoh nih, saya nanam biji mangga. Numbuh nggak? Numbuh. Kalau dia numbuh, kira-kira dia berkembang nggak? Berkembang. Kalau dia berbuah, kira-kira dia berbuah nggak? Dia katakan berbuah. Kalau dia berbuah, bijinya 1 apa banyak? Banyak. Terus kalau dia berbuah sekali apa 2 kali? Sering kali katanya gitu. Lalu saudara komunikasi seperti itulah kita di saat kita menabur kebaikan, menabur apapun itu tadi, apa saja yang kita harus tabur tadi saya sudah katakan, itu pemberian untuk pekerjaan misi atau penginjilan, pemberian untuk pemberian hasil pertama, pemberian kepada pemimpin, pemberian kepada siapa saja yang mengajarkan firman, pemberian untuk fasilitas rumah Tuhan, pemberian untuk orang miskin atau kesusahan, janda atau yatim piatu, pemberian untuk balas kasih orang tua, kakek nenek kita, pemberian yang adil kepada orang yang bekerja dengan kita, pemberian kepada hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita berikan. Kalau itu kita berikan, yakinlah, saya katakan kepada Enci itu, kalau Enci nanam yang baik,
tabur yang baik pasti tumbuh. Walaupun nggak dari anak Enci, pasti Enci akan menuai. Baru dia bilang, oh iya deh. Padahal dia gonson ya, dia gonson. Tapi dia bilang, iya deh, terima kasih ya, Tias, katanya gitu. Iya, habis aku jengkel. Iyalah, tunggu nanti kalau hati saya sudah reda, saya akan lakukan itu apa yang dikatakan Yesus, katanya gitu. Di situ saya belajar memberi, menabur firman gitu. Firman saya berikan, kalau dia lakukan ini dahsyat sekali, luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Jangan kalah. Kalau dia diberi pencerahan, diberikan firman Tuhan, dia mau melakukan. Tapi kita anak Tuhan sering sekali kita udah baca firman, udah dikotbahkan, udah tahu, nggak tidak mau tahu. Kita tidak menjadi pelaku. Jadi biarlah kita pada saat ini menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, menjadi hamba yang setia di dalam mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Pemingguan. Boleh tutup dalam doa, Bu Tiasna. Oke, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan. Roh Kudus yang akan memeteraikan itu di hati kami. Roh Kudus yang memberi Tuhan pertumbuhan kepada kami. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah lebat dan manis ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Bukan saja kami pandai untuk menyampaikannya kepada jemaat, tapi kami juga menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Karena firman ini adalah ya dan amin, berlaku bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terima dan kami mau lakukan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih yang banyak. Sama-sama Pak Pemingguan. Ya, luar biasa ya. Nggak kebetulan loh. Hari ini juga saya juga bingung ya, kok bisa temanya memberi ya. Tadi siang saya ada pergi ke restoran. Saya ada beli makanan. Itu restoran besar ya. Mungkin teman-teman tahu ya, restoran Takosuki. Itu restoran Jepang ya. Di situ saya beli bakpao ya. Nah, di situ ketika saya lagi nunggu, itu tiba-tiba ada satu orang tunanetra masuk ke restoran itu. Dia bawa tongkat. Ibu-ibu. Saya kenal itu orang tunanetranya itu. Namanya Bu Christine ya. Cuman saya bingung juga ya. Karena maaf kata nih, saya ke sana itu, ke restoran itu saya nggak bawa uang. Saya bawa kartu kredit doang ya. Sama ATM ya, debit gitu ya. Tapi yang luar biasa itu manajernya itu bisa keluar loh manajernya. Maaf kata ya, manajernya itu orang Muslim ya, orang seberang. Dia bisa, ada apa Bu? Saya mau beli makanan. Di sini restoran bukan? Iya. Ibu mau makan apa? Ini restoran apa ya? Namanya kan orang tunanetra pasti nanya ya. Oh ini Chinese food. Ibu mau makannya apa? Mau mie goreng, apa bihun, apa kue tiaw, apa nasi goreng? Ya udah nasi goreng aja. Ya udah, ibu tunggu sini ya. Ada kursi di situ, ibu duduk sini. Mau minumnya apa? Es teh apa teh anget? Teh anget. Ya udah, ibu duduk sini ya. Ibunya itu bawa kresek banyak, melembung gitu ya. Saya tahu dia dagang kerupuk. Ketika dia lagi nunggu gitu ya, ada orang tamu-tamu dong yang masuk. Itu luar biasa loh. Tamu-tamu yang masuk itu ya, bukannya langsung melengos, langsung bleng gitu ya, melewatin gitu. Tapi ada yang satu cinci bisa langsung buka dompetnya, dia langsung sisihkan uang, dia kepelin untuk ibu tunanetra itu. Waduh, saya bilang, aduh sayang banget saya nggak bawa uang ya. Gimana ini saya memberinya ya? Waduh, yang luar biasanya ini manajernya begitu keluar ya, dengan lari-lari kecil ya, dia bawa kantong kresek itu, nasi goreng sama itu ya, sama teh hangatnya. Itu dia berikan gini,
Ibu, ini Ibu makan ya. Ibu rumahnya di mana? Saya di Rawasari. Oh, ini ada sedikit uang ya Ibu. Ibu nanti bisa naik ojek, apa naik apa. Oh, jangan. Saya bisa. Saya sudah biasa saya jalan kaki dengan tongkat. Aduh, Rawasari kan jauh, Bu. Biarin ini saya dengan ketulusan hati. Terus Ibu emang enggak, ibunya bilang gini aja. Bapak mau kasih saya uang, saya kasih kerupuk. Waduh, luar biasa itu ya tunanetra itu ya. Dia langsung kasih itu kerupuk. Akhirnya manajernya keluarin lagi uang. Ini kerupuk harus saya bayar. Kalau ini saya rela, saya kasih Bu. Nah ini makanannya gimana Pak? Ini juga saya kasih Bu. Ibu kan pengen makan. Ya sudah Ibu bawa pulang. Ibu makan di rumah ya. Aduh di situ ya. Waduh. Ini benar-benar Bu Tiasna ini benar-benar temanya ini ngena banget buat kita semua ya dalam hal memberi. Memang terkadang di kuping ini suka panas kalau suka bilang memberi. Aduh, pasti UUD nih. Ujung-ujungnya doku, duit. Ya, nggak ada yang bilang nggak UUD. Pasti UUD ujungnya. Ya, tapi Tuhan mengajarkan kita loh di Lukas 6 ayat 38. Beri, maka engkau akan kuberi. Ini satu takaran yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Ya, yang harus diajarkan untuk kita sebagai anak Tuhan untuk bisa memberi. Terlebih lagi buat pekerjaan Tuhan. Ya, saya juga ada bilang kan kemarin, ini sudah bulan Juni. Saya mau tuh setiap tahun family ministry menjadi berkat. Nah, di situ saya melihat tunanetra, berarti kita harus memberkati tunanetra. Setuju nggak teman-teman? Ya, berapapun yang kita bisa memberi, ayo kita beri. Ya, karena memberi itu, maaf kata ya, menyenangkan hati Tuhan. Memang tentunya dengan kerelaan hati ya. Jadi jangan bilang, wah ujung-ujungnya duit nih, ujung-ujungnya keluar deh. Jangan pernah berhitung untuk memberi. Ya, kalau kita berhitung, nanti Tuhan juga berhitung sama kita. Kamu pelit, jujur nih. Kemarin siapa yang dengar khotbah di PD Victory Surabaya? Itu pendetanya Peter siapa itu? Peter Condro ya? Bukan Peter Condro itu. Peter siapa itu? Itu nggak enak banget kemarin firman. Dosa topeng orang-orang Kristen. Waduh, itu nempeleng banget. Sampai dia bawanya itu, dia tentang Imam Eli. Tahu ya Imam Eli ya? 1 Samuel itu kan, di 1 Samuel itu. Waduh, dia kan menolak, ya dursila ya. Aduh, itu ngena banget tuh. Kalau yang denger, aduh bener. Kadang-kadang kita ini ya, jadi anak Tuhan, maaf kata nih, cuman denger, cespleng keluar. Yang lebih gawat lagi, denger nggak masuk, mental. Ya, nah ini yang repot. Ya, tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang gitu ya, nggak ada yang sedikit ya, mungkin banyak ya. Kita harus sadar diri. Benar. Apa sih yang kita banggakan kalau kita nggak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan? Apa sih yang kita banggakan itu apa? Kekayaan kita, jabatan kita, ya, kedudukan kita, uang kita banyak, mobil kita banyak, tapi kita nggak ada gunanya sama sekali buat untuk pekerjaan Tuhan. Maka kalau di mata Tuhan itu zero, bukan 007, 000, nol semuanya. Karena itu satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Memberi itu satu bukti kita kasih kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman di family ministry ya. Ayo, kita kan ada persembahan diakonia. Ya, jangan kita tutup mata. Ayo kita berbagi. Uangnya bukan buat saya. Saya akan ajak nanti Pak Nikolas, Pak Joni, yang bisa kita sama-sama. Kita berbagi, kita cuma antar, kita pulang. Yang penting kita sudah memberikan, menyalurkan berkat untuk mereka yang membutuhkan. Amin. Ya. Karena ini satu pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan.
pekerjaan yang mulia. Ya, jangan pikir-pikir, ntar mau kemana nih liburan, ntar mau kemana nih Desember, itu disingkirkan dulu deh. Yang penting sekarang, ayo kita menabur dulu untuk pekerjaan Tuhan. Tadi sudah disinggung sama Ibu Tiasna ya. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Itu takaran loh yang kita pakai. Nah itu juga kita yang akan terima. Ya, ini satu teguran. Nanti akan saya kirim deh foto-fotonya. Waktu saya nunggu di restoran Tatsuki itu, saya foto loh manajernya kasih makanan. Kalau nggak percaya, ya saya waktu waiting list, saya nunggu di situ. Aduh, saya pengen beli air mata. Luar biasa. Saya cerita dengan istri. Luar biasa loh manajernya. Restoran kok bisa melakukan hal yang seperti itu. Biasanya langsung, aduh mabuk, ibu salah masuk. Pasti begitu kan. Tapi ini satu bentuk kita, contoh kita melihat, dia bukan anak Tuhan. Tapi dia mau melakukan bagian. Dia manajer, bukan pemilik, bukan owner. Tapi dia manajer, tapi dia mau. Dia bilang, saya memberi ibu dengan ketulusan hati saya, Bu. Tolong ibu terima ini. Wow, saya bilang, ini luar biasa. Ini satu praktek yang harus kita contoh sebagai anak Tuhan. Amin. Ya, itu aja saya yang bisa bagi ya. Luar biasa Ibu Tiasna ya. Hari ini berarti suara Tuhan itu klop dengan apa yang saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu satu bukti kita harus berani berbagi untuk mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Saya percaya family ministry akan diberkati semuanya. Bahkan apapun yang kita lakukan dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Ya, jangan pernah untuk berhitung untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Amin. Silakan Pak Nikolas sebuah lagu. Setelah itu doa syafaat. Ibu Grace boleh ya, Ibu Grace ya. Saya tadi tertegun sebentar ya. Saya nggak bisa. Nah, ini besok. Saya akan setiap tanggal 1 awal bulan itu saya akan membawa sharing firman Tuhan. Dan temanya ini resepnya awet muda. Sebenarnya ada 12 poin. Nah ini kalau yang mau awet muda, ya saya kan fotonya tuh awet muda tuh. Saya ya Ibu Messi, Ibu Grace sama Opung. Ya, jadi Ya. buat kita semua ini Pak Nikolas, kita kan udah lama. Saya udah mau 60 tahun ini ya. Nah, rahasia awet muda itu sebenarnya ada 12 poin, tapi saya akan rangkum jadi 7 poin. Ayo kita belajar sama-sama ya untuk apa yang menjadi isi hati Tuhan kita praktekkan dari hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Ibu Tiasna Rambe. Sama-sama Pak. Terus dipakai Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Bu Grace doa syafaat ya. Baik, terima kasih kepada Kepala Tiasna Rambe, hambanya, Bapak Ibu Pendeta yang telah memberikan sharing tentang memberi. Kita percaya hari ini kita disirami dengan firman yang luar biasa. Maka ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Jadi artinya lakukan pekerjaan ini untuk Tuhan. Ketika kita bisa memberi kepada saudara kita, kenapa kita tidak bisa memberi untuk Tuhan? Maka ini satu rahmat dan berkat buat kita. Karena Tuhan sudah memberi segala-galanya buat kita. Nyawa dan tubuh sedang penderitaannya diberikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau
selalu memberi sangat berbagi oleh karena kasih. Satu hati ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Kiranya saya kembalikan kepada Ibu Grace untuk melanjutkannya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa, inilah kami, Family Ministry, Bapa, keluarga Family Ministry. Kami bersyukur pada sore hari ini, Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menerima firman-Mu. Kami boleh, oh Tuhan, bersekutu bersama-sama Tuhan, keluarga. Kami boleh saling mendoakan, kami saling bersaksi. Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini adalah anugerah buat kami dan kami menerima dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Bapa, biarlah firman yang kami terima pada sore hari ini boleh menebas kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami memberi Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hati yang mau mengerti Tuhan, menerima firman-Mu Tuhan. Percaya bahwa ketika kami ditebas kami akan bertumbuh lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk memberi dengan setia apa yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Kami mengembalikan Tuhan tidak meminta banyak dari kami. Tapi seringkali Tuhan kami lalai dalam masalah memberi ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setelah kami menerima firman ini. Tuhan menegur kami. Firman-Mu menegur kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dengan teguran ini Tuhan kami boleh sadar Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami tidak pernah berhenti Tuhan memberkati kami. Tidak pernah berkurang Tuhan memberkati kami. Namun kami yang seringkali lalai Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami, kasih-Mu tidak berkurang bagi kami Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu, Ibu Rambi yang Pendeta Rambi yang sudah menjadi berkat buat kami. Tuhan yang memilih hamba-Mu ini Tuhan, urap lebih lagi keberaniannya boleh ada untuk menebas Tuhan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar kami boleh lebih lagi bertumbuh. Banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu ini. Berkati Tuhan keluarganya. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan memilih hamba-Mu ini. Engkau bertanggung jawab atas segala kebutuhannya. Engkau bertanggung jawab atas setiap pelayanannya. Dan apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Khususnya di tengah keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan berkati. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan.
Pak Hendra Winata yang menjadi koordinator bagi kami di family ministry ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengatur segalanya. Engkau juga yang memilih Pak Komingguan maupun Pak Hendra Winata. Tuhan, tambahkan hikmat urapan baginya. Setiap hari Tuhan kami boleh menerima pengurapan dari beliau. Setiap hari kami menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapak, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Engkau akan memberkati hamba-Mu Pendeta Komingguan, Tuhan, keluarganya dan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan yang melihat jauh ke dalam hatinya. Berkati Tuhan, berkati istri, anak, dan cucunya Tuhan, berkati keluarga besarnya. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam keluarga ini kehendak-Mu boleh jadi Tuhan. Seperti di surga di tengah-tengah keluarga Pak Komingguan di bumi ini. Kami serahkan keluarga Pak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Hendra Winata, Tuhan pemulihan terjadi. Kami sangat percaya Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah. Pak Hendra Winata sedang ada dalam pemulihan Tuhan. Kuatkan iman percayanya, berikan kesabaran Tuhan. Kami tetap percaya dia akan kembali Tuhan, mendapatkan tubuh yang sehat dan mengkoordinir kami di family ministry ini Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah dia tetap pun apapun keadaannya saat ini dia akan menjadi berkat, menjadi iman bagi keluarganya. Anak cucunya Tuhan berkati. Usaha dari Pak Hendra Winata juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Berikan semangat bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan Pak Pendeta Hendra Winata ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Nicholas, Pendeta Derikson, Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang melayani Tuhan, Pak Yohanes, Tuhan Yesus berkati, Tuhan tambahkan hikmat urapan baginya Tuhan, semangatnya dalam juga memberi kami keluarga besar ini semangat Tuhan, untuk kami boleh ada setiap hari di family ministry ini. Tuhan mengetahui kerinduan dari Pak Nicholas, Tuhan mengetahui kerinduan dari Pak Derikson, Pak Johnny Iskandar, Pak Yohanes. Tuhan berkati mereka yang menjadi tiang Tuhan di dalam family ministry ini. Apa yang mereka usahakan, biarlah itu semua berhasil. Kerinduannya untuk tetap melayani jemaat, melayani jiwa-jiwa, Tuhan pakai Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya apa yang mereka kerjakan pun akan berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan Bapak-Bapak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi wanita-wanita di family ministry ini Tuhan. Ibu Misela, Ibu hamba-Mu Pendeta Lydia, Ibu Adeline, Tuhan, mereka datang dengan hati yang lapar, hati yang haus, sebagai penolong Tuhan wanita-wanita ini, menjadi wanita yang kuat, karena setiap hari disirami dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan hamba-Mu, para wanita yang ada di tempat ini juga Tuhan berkati. Berikan kami Tuhan juga hikmat, untuk kami juga boleh menjadi wanita-wanita untuk memberi semangat juga Tuhan di dalam family ministry ini. Kami mau bersama-sama bertanggung jawab Tuhan untuk family ministry ini. Boleh lebih lagi berkembang dengan talenta dan lebih lagi memberi Tuhan untuk jiwa-jiwa lain. Karena kami percaya Tuhan, keluarga besar family ministry diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga besar family ministry ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami juga berdoa bagi Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin kami, Pak Jokowi Ma'ruf Amin, para menteri maupun aparat keamanan. Tuhan berkati, dengan roh takut akan Tuhan mereka akan memimpin Indonesia. Bahkan Bapak Presiden, satu di antara sedemikian banyak negara Tuhan yang membawa perdamaian bagi dunia Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh berdoa, mendapatkan kesempatan untuk kami
membawa damai bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkan pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam mereka melayani bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi bangsa kami Tuhan, rakyat Indonesia. Tuhan, biarlah banyak jiwa boleh kembali bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Percaya kepadamu, lawat Tuhan dengan kuat kuasa roh-Mu bangsa kami ini. Dan roh-roh pemberontakan radikal semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati. Mengikat pemberontakan ini yang kami patahkan kuasanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih untuk para dokter yang juga dengan setia merawat para pasien Tuhan. Berikan mereka juga Tuhan hikmat, dan biarlah mereka boleh lebih sabar lagi untuk melayani para pasien. Tuhan berkati setiap jerih payah dari para dokter. Berikan semangat Tuhan bagi para pasien agar mereka boleh kembali disembuhkan Tuhan Yesus. Kami serahkan para dokter, perawat maupun pasien ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah penyembuh bagi para pasien yang saat ini menderita Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani Tuhan baik pada hari ini maupun hari-hari ke depan. Tuhan Yesus, kami percaya dinding-dinding gereja dipatahkan, dihancurkan. Dan kami mau melayani, kami tidak pandang lagi denominasi, tapi kami mau melayani Tuhan. Dasarnya adalah Injil, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu pakai Tuhan kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk melayani lebih semangat lagi, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Firman-Mu mengatakan Engkau rindu tidak satu pun binasa. Oleh sebab itu pakai kami Tuhan, khususnya kami family ministry boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami menerima firman-Mu, kami menerima berkat dan urapan-Mu. Biarlah kami memakai kuasa ini untuk menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi saudara-saudara kami, agar banyak jiwa boleh diselamatkan. Inilah kami pada sore hari ini Bapak, keluarga besar family ministry, bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Tiasna Rambe Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih untuk Pak Komingguan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami pada sore hari ini. Ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu-lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil di dalam bekerja dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Kita semua yang sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Messi untuk bincang-bincang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih Ibu Tiasna. Sama-sama Ibu Messi. Tuhan berkati. Semangat terus. Amin. Tuhan berkati dengan luar biasa firman. Memberi. Ya. Itu harus. Ngomong enak Bu, melakukan susah.